Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati para pengurus masjid Nurul Yakin Kampung Lili bersama dengan para jemaah masjid, terkhusus kepada imam masjid kita. Kami dari tim Safari Dakwah, salah satu ormas di Maros, yang hari itu Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia, yang secara kontinu mengadakan safari dakwah yang namanya Safari Dakwah Madani Parmusi pada desa-desa yang kita bina. Salah satu desa yang di Bina Parmusi yang hari itu Desa Sawaru, yang kita sudah launching sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Tentu bersama dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Maros. Jadi salah satu desa yang hari itu Sawaru. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ada di Desa Sawaru, terkhusus ada di Masjid Nurul Yakin ini untuk melakukan safari dakwah dalam membangun silaturahim, senantiasa membangun ukhuwah wargaan. Apatah lagi tidak lama lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang kita selalu doakan sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu kita 3 atau 4 hari lagi kita sudah masuk Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul mempertemukan kita. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah masjid yang berbahagia, jadi seperti yang disampaikan tadi, tim Safari Dakwah ini, yang sejak tadi pagi kita tinggalkan Maros, jadi tadi siang, duhur kita di Masjid Al-Amin, Beno. Dan memang juga desa Limampecuai juga menjadi binaan. Jadi 3 kecamatan di atas ini di Cemara, istilah Cemara sudah ada semua desa-desa binaannya. Kalau di Malawa, Kelurahan Sabila. Nah, itulah yang senantiasa kita kunjungi. Alhamdulillah, tim ini terdiri, saya sendiri sebagai ketuanya, Khairuddin, kemudian ada didamping oleh sekretaris saya, Pak Syarifuddin Bani, kemudian pembina Ustaz Hafid Amri yang insyaallah sebentar akan memberikan tausiah kepada kita. Kemudian pengurus lainnya ada Ustaz Haji Latif Kulleh dan Pak Mansur Fatullah, dan ada juga satu Kahar dan Limpo. Alhamdulillah, sekali lagi tentu bersyukur kita. Jadi safari ini, dakwah-dakwah ini kita gunakan untuk menunggu waktu Isya. Jadi Cinang pertama Isya tentu dengan selesainya kita akhiri pertemuan kita nantinya. Tentu itu. Sekali lagi saya sebagai yang mengarahkan dan menjadi ketua dalam tim ini mengucapkan banyak terima kasih pada para jemaah masjid, para susurku, adik-adik,
para ibu-ibu atas ya, kesediaan untuk menyambut dan menunggu waktu Isya. Nah, apa kita buat iktikaf di dalam masjid ini dan Allah menilai amalan kita ini adalah nilai pahalanya sama dengan salat sunnah secara terus-menerus. Menunggu dari satu waktu ke waktu salat yang lainnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, apakah zikir atau pengajian, taklim atau yang lainnya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala menilai sebagai bagian dari amal yang baik dan dianggap sebagai salat sunnah. Allah alam bisa. Untuk efektifnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Hafidz Amri. Ya, tentu seperti yang kita tahu sekarang ya, karena momentum kita yang masuk ke Ramadan, tentu mai gaji nampak ya kan, hal-hal yang kaitannya dengan pelaksanaan persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Apa rezeki Ustaz di mana? Namun ada mantaji bekal kita nanti untuk menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga amal puasa kita betul-betul menjadi amal yang berkualitas, ya, yang bisa dijadikan hal-hal yang meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib Masjid Nurul Yakin Campulili, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayangi kita semua. Pada kesempatan ini kami hadir dari Persaudaraan Muslimin Indonesia Kabupaten Maros dalam rangka safari dakwah. Karena menjelang Ramadan, maka safari dakwah ini kami menyampaikan apa yang disebut dengan tarhib Ramadan, menyampaikan berita-berita gembira, berita-berita yang menyenangkan, menenangkan buat kaum muslimin dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kita rasanya semakin dekat Ramadan, semakin mendalam rasa rindu. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun, setiap Ramadan menjelang Ramadan seperti ini, selalu mengumpul para sahabatnya, menyampaikan itu tentang kemuliaan Ramadan, sehingga para sahabat itu semakin merasa rindu. Qad ja'akum syahrun mubarak, kata Nabi. Sudah dekat kepadamu, telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Ini mendorong, memotivasi kita untuk menyambut, menunggu kedatangannya. Karena keinginan meraih sejumlah berkah yang ada di dalam
bulan Ramadan. Menjelang datangnya Ramadan seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa dalam rangka menunggu Ramadan, sebagaimana juga beliau menunggu Ramadan. Allahumma balikna Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Quran wa ja'alna minal muttaqin. Begitu yang diulangi setiap hari, setiap kali ketika menjelang Ramadan. Allahumma balikna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami berjumpa dengan Ramadan. Puang paletu lalu kak bertemu dengan bulan Ramadan. Itu rasa rindu. Allahumma balikna Ramadan. Jadikanlah kami di dalam bulan Ramadan itu kuat berpuasa. Kuat berpuasa. Wal qiyami, kuat salat tarawih. Cuma diminta. Wa tilawatil Quran, kuat membaca Al-Quran. Sampai terakhir wa ja'alna minal muttaqin, jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Selain itu, Nabi juga mengajarkan pada malam pertama. Di malam pertama datangnya bulan Ramadan, terbitnya sabit bulan Ramadan. Nabi berdoa, yang tentu saja menjadi pelajaran untuk umatnya. Apalagi doanya khusus malam pertama itu, ialah Nabi SAW meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hilal, artinya bulan Ramadan seluruhnya, untuk membawa keberuntungan kami. Keberuntungan untuk kami. Membawa keselamatan untuk kami. Menguatkan iman kami. Membawa keselamatan dan untuk kuat dalam rangka menegakkan Islam. Itu yang dalam doa terkenal, Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, hilalkan. Ya, jadikanlah terbitnya bulan ini untuk kami mendapatkan keuntungan. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, hilalkan. Ya, jadikanlah terbitnya bulan ini untuk kami mendapatkan keuntungan. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, jadikanlah hilal itu untuk kami. Artinya untuk kami mendapatkan sejumlah kepentingan, keuntungan di dalam bulan Ramadan. Bil yumni wal iman. Agar hilal itu, bulan Ramadan itu membawa keamanan untuk kami. Wal iman, memberikan kekuatan iman kepada kami. Wassalamata wal Islam, hilal itu membawa keselamatan kepada kami dan menguatkan Islam kami. Akhir doa Nabi situ ialah Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan saya, wahai hilal, dan Tuhanmu ialah Allah. Kalau kita banyak Rabbuna wa Rabbukallah, jadi Rabbi wa Rabbukallah. Doa ini hanya untuk malam pertama ketika terbit hilal. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam Rabbi wa Rabbukallah. Ini yang pendek. Versi doa ini agak banyak dan banyak versi yang panjang. Maka oleh karena itu kami juga pada kesempatan ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keberkahan bulan Ramadan para sahabat-sahabatnya. Antara lain kemuliaan keberkahan Ramadan itu ialah
ketika seluruh ibadah kebaikan kita berlipat ganda pahalanya. Ini yang kita semua kejar. Bagaimana berlipat gandanya pahala di bulan Ramadan? Seluruh kebaikan yang sifatnya ibadah sunnah yang dilakukan dalam bulan Ramadan itu sama nilainya kalau melakukan ibadah wajib di luar Ramadan. Karena kaman ada faridah, seperti nilainya kalau ibadah itu wajib di luar Ramadan. Dan siapa yang melakukan satu ibadah wajib di dalam bulan Ramadan, nilainya seperti kalau melakukan ibadah wajib itu 70 kali di luar Ramadan. Karena kaman ada sab'ina faridah, 70 kali fardu. Satu kali di Ramadan seperti 70. Ini yang kita kejar. Dan lebih daripada itu, puasa itu sendiri tidak disebut berapa kali lipat, tidak disebut. Saking tingginya. Tidak ada batasnya. Saking tingginya itu nilai puasa, tidak ada batas berapa gandanya. Hanya Rasul mengatakan bahwa di dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana ajazibi. Sayalah yang akan membalasnya secara langsung. Ada juga penjelasan ulama mengatakan bahwa kenapa itu tidak ditentukan nilainya, karena puasa kita juga bertingkat-tingkat. Puasa setiap kita itu berbeda-beda dari segi kualitas. Dari segi kualitas. Ada yang kualitas puasanya bagus. Ada yang kualitas puasanya mungkin setengah-setengah. Dan ada puasa yang tidak ada pahalanya. Ini juga perlu diperhitungkan. Karena kita mengejar banyaknya pahala di bulan Ramadan, tapi jangan kita lupa bahwa yang banyak itu bagus kalau benar. Kalau benar. Nah, kalau banyak tidak benar, tidak ada juga nilainya. Lebih baik sedikit kalau benar daripada banyak yang tidak ada nilainya. Bisa terjadi itu. Boleh jadi orang berpuasa tidak mendapat pahala kecuali lapar. Ada hadisnya. Sebagaimana boleh jadi orang melakukan salat tidak ada juga didapat pahalanya kecuali begadang setiap malam tarawih. Tarawihnya itu bernilai begadang saja. Mado jatoru itu nagana runtu. Rubasa ini laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Maya ketemu puasa nanti kena runtu apalang sangadina lupa nadeka. Warubako ini laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Maya ketemu masuk pajak tarawih, nanti kena runtu apalang sangadina dojan. Nabi sampaikan itu artinya ada kemungkinan. Makanya kita harus berhitung. Kita bagus kalau melakukan sebanyak-banyaknya, tapi perhitungkan sahihnya, benarnya. Ya, karena kalau tidak sahih bisa jadi hilang pahalanya. Atau paling tidak berkurang pahalanya. Nah, mungkin pertanyaannya, apa yang membuat puasa kita rusak sehingga tidak ada pahalanya? Banyak. Nabi SAW mengingatkan bahwa orang yang berpuasa kalau tidak menghormati bulan Ramadan, sia-sia puasanya. Karena bulan Ramadan ini saking mulianya, kata Nabi, fa'akrim bihi, maka muliakanlah. Yang dimaksud memuliakan bulan Ramadan, bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Dan berhati-hati dari dosa, itu namanya memuliakan Ramadan. Jadi kalau ada orang menganggap Ramadan biasa-biasa saja, seperti bulan yang lain, itu namanya tidak menghormati Ramadan. Apalagi kalau di dalam bulan Ramadan menyia-nyiakan waktunya. Ya, bukannya tidak tarawih, tidak mengaji, tapi banyak melakukan kegiatan yang istilahnya menahan lapar. Ya toh, dena sedingi, dena malupu. Nah taruh culik. Itu dia sedingin wete na rapi ni buka. Ya kan? Nah gitu tahu 2 minggu tak puasa. Ya kan?
Dia sedih lupuna. Dia sadar kayak mengeribi. Bukan itu. Tidak tahu kalau hal-hal seperti itu menghilangkan pahala puasa. Jadi semua puasa tapi dia gagal di sana. Itu bahaya. Jadi Nabi mengatakan malam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kung kata mau puasa, nade nahindari dia nasalai dia natetangi dia sengi qaula zur, perkataan kotor. Dan seluruh perkataan yang dilarang oleh agama. Ada semacam al-kadzib, kata-kata bohong, membeli-beli. Solanya puasan. Solanya apalah puasan. Apalagi walau ghibatu, mau pori mundri, menjelek-jelekkan orang. Apalagi wa namimah, kita tahu macam apa kagak. Macam kagak ya tuh nalokai mungkin bermusuhan, itu namanya namimah, mengadu domba. Atau perkataan-perkataan yang sifatnya al-halqu li ghairillah, tandro, bukan tandro yang benar. Sumpah yang benar itu hanya 3 dengan ucapan wallahi, wabillahi, watallahi, itu yang benar. Kungka sumpah rilene ro bisa jadi syirik. Ya toh. Ini gitu kandala ka. Apalagi itu nandri kak sai. Apalah itu bukan sumpah menurut Islam yang begitu dan bahaya. Ya kan bisa menjatuhkan orang ke syirik. Wa syahadatul zur itu juga. Kalau ada orang yang berani bersaksi di pengadilan dan menjadi saksi palsu, itu juga hilang pahala puasanya. Jadi bahaya. Itu namanya qaulaz zur. Omongan-omongan yang sia-sia, omongan-omongan yang dilarang oleh agama. Ya, itu merusak pahala puasa. Apalagi wal amala bihi wal jahla. Tetap melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Itulah tadi. Domi tapuposo, komadomi ko ini dia nana sampai jasub, macatur, udah gak balina bainena natare. Ada orang begitu, rumahnya bagus, tapi rumahnya tidak berkah karena tidak diwarnai dengan agama di dalamnya. Kalau ada rumah tidak pernah dibaca Quran di dalamnya, kata Nabi itu seperti kuburan. Jadi rumah ini nikmat Allah, manfaatkanlah untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai kita hambanya dengan beribadah namanya. Itu kalau ada rumah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Kalau ada seperti itu kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka tidaklah Allah itu berhajat. Tidak ada bagi Allah kepentingan atau hajat atau kebutuhan terhadap puasa yang dia lakukan. Dengan meninggalkan makan, dengan meninggalkan minum. Allah tidak butuhkan. Berarti tidak direken. Dia direken puasana. Karena itu tadi. Qaulaz zur wal amala bihi wal jahla. Kalau dikatakan Allah tidak butuh kalau ia meninggalkan makan minumnya, berarti puasanya yang dilakukan itu tidak ada hasilnya. Itu toyib yang dimakan tadi. Tidak ada dapat pahala kecuali hanya lapar. Persoalan seperti ini juga penting untuk kita perhatikan memasuki Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita nanti menjadi Ramadan yang tidak makbul. Kita mau bagaimana Ramadan kita ini makbul, diterima oleh Allah, bagaimana Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sukses. Kita tidak tahu, siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Maka usaha kita minta kepada Allah, jadikanlah Ramadanku ini adalah Ramadanku yang terbaik di dalam hidupku. Nah gitu kita minta kepada Allah SWT. Jadi mari kita fa'akrim bihi, kata Nabi, muliakanlah bulan Ramadan itu. Berkah
ketika kita mengatakan bulan Ramadan itu berkah, ada dulu kita paham, agak dia sebaraka, agak dia sebaraka. Menurut ulama kita, al-barakatu berkah itu ialah ziyadatul husni, bertambahnya kebaikan. Atau kata lain, ziyadatul khair, berkah itu ialah bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Ini puasa dan ini Ramadan seluruhnya, keberkahannya itu memperbaiki akhlak kita. Memperbaiki akhlak. Jadi orang itu dikatakan nak barakaki ramalan kan biasa. Nak barakaki ramalan. Makin dia sangka. Pura ramalan pada makasih. Pura ramalan pada makasih. Itu dah nak barakaki ramalan. Itu makutu mabere jama. Rilalena ramalange tuli hadari matarawi. Oh pura ramadan. Nak puji ni masih ke. Ini tambah bagus. Barakaki ramalan. Engkau haji fadomi. Tapos sumano. Pura ramalan. Dia nak domi. Nak barakaki ramalan. Itu namanya berkah, bertambah kebaikan. Kenapa di ramalan berkah? Karena semua orang berlomba-lomba mengejar pahala yang banyak itu. Jadi makasiman itu ketika ramalan, makasiman. Sangadina tu dia nama kasih. Makasiman. Karena barakah na ramalan. Kupuri matu ramalan. Agana bentukannya ramalan. Puasa pertama keikhlasan. Kuni tu munro keikhlasan ini nareko mau puasa tahu. Magai na perengi lupuna, na perengi dekana. Padahal ya koyo iman re megalade caraan. Aku makan dia tu gagami taka. Ini caraan. Tapi aku makan dia naik taka pengala taala. Itulah ikhlas. Ikhlas. Kan itu kita ikhlas na tahu. Puasa na tiang mandre, mengupu tiang mandre sebab merasa bahwa dilihat oleh Allah. Puasanya untuk Allah. Kalau bukan ikhlas saya mega. Itu karena masopi napa na minyaki. Imono apa itu lebih lugu pidi terhadap apa saya. Ini cara katanya. Yang kedua sabar. Puasa membentuk kesabaran. Iya. Magina sabar hati kuma puasa. Kadang matang lima jalo. Malam. Kalau kumacai mulai macai. Tapi sebenarnya apa yang membuat kita sabar? Karena ketaatan. Pengalat Allah suruh. Ini si mata itu si tengok tarawih. Katanya kesabaran. Jampangiro. Nah. Jampangiro pose. Jampangiro tarawih. Ini kata apa karo? Itu. Tidak tahu menghormati Ramadan. Apalagi ketakwaan. Takwa itu yang paling tinggi di hati. Itu merasa diri dekat dengan Allah dengan beribadah, merasa diri diawasi oleh Allah setiap saat, itu namanya muraqabatullah. Itu takwa ini yang dorongan dari hati yang membuat kita melakukan seluruh perintah-perintah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan. Kata Nabi at-taqwa hauna. Takwa itu tempatnya di hati, artinya amal hati. Amal hati yang paling tinggi adalah takwa. Takwa itu yang membuat hati kita bersih. Hati kita bersih itu tidak ada dendam. Tidak ada benci kepada siapa. Karena kalau orang memiliki seperti itu, rusak hatinya, sakit hatinya. Nah, orang yang seperti itu menyiksa diri. Kata Al-Quran, menganiaya dirinya sendiri. Kenapa orang yang mendendam, membenci, dikatakan menganiaya diri sendiri? Kayak begini. Macaiki, benciki. Iro to dia cairi, to dibenci kurmai. Dia na rahasia dia na dibenci. Manri masipa, matindra imema. Tapi ini benci,
Tematin Roni, temasipa ni Andre, itu namanya menganiaya diri. Disesa leta. Kalau kita dendam kepada orang yang didendam, nyenyak tidurnya, lahap makannya. Ya tuh, tidak ada pun. Ini kemacaya, disesa leta. Itulah agama menyuruh kita membuang semua itu. Bagaimana caranya? Diledoang atau diledoangan? Nabi kita tu nampak gua kada koelo ki matindro adam pengamanan ni dolo jero. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Setiap mau tidur kali. Pun adam pengamanan ni. Artinya sebelum kita minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, harusnya dari kita dulu. Ya kan? Oh, dari saya tidak ada lagi masalah. Kecuali hutang. Itu nih kada dampengan yang lepuk orang rendah. Tidak. Itu yang ring-ringi. Mau dia dampengan sifat-sifat. Nah, tetap masih orang rendah. Ini nyamuk petuko. Elo matindra lama kepirlil mubinin na capunin ringi. Tidak, lain tong itu. Tapi yang perlu dipaham di sini, dia mengidipong Allah Ta'ala supaya dia mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita, sementara kita ada dendam. Akan itu pong Allah Ta'ala, ya musuh na iko lagi. Kan begitu. Ya musuh madam pengangin na iko lagi, bombe. Itu, jadi dari kita selesai. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, itu semuanya. Dan dalam berdoa itu banyak-banyaklah mendoakan orang lain, banyak caranya orang lain didoakan. Jadi itu maksud saya elong hanya kemudahan di pengalatan. Loki masapa-sapa elong di pengalatan Allah berkah untuk mereka. Ya Allah mudahkanlah urusannya dia. Ya Allah berkatilah pekerjaannya. Ya Allah salehkanlah anaknya. Banyak sekali. Dan diantara doa yang bagus itu ialah ketika mendoakan orang lain tanpa orang meminta. Tanpa orang mengetahui bahwa dirinya didoakan. Amalah lopo itu. Amalah lopo yaitu yang selalu mendoakan orang lain walaupun orang lain tidak meminta. Kalau itu maka doanya ke ustaz. Itu letero. Tapi ada mentong untuk doakan kebaikan mereka tanpa mereka minta. Dia tidak tahu kalau dirinya didoakan. Amal yang tinggi, sangat tinggi itu amal. Dan biasakan begitu, rajin-rajinlah selalu mendoakan orang. Apa saja kita lihat, ada saja itu timbul. Ya Allah berikanlah kebaikan kepadanya. Ya Allah mudahkanlah urusan. Banyak yang bisa kita. Nah orang yang seperti itu bisa seperti itu kalau memang hatinya bersih. Itulah takwa. Itulah takwa. Kebersihan hati untuk taat kepada Allah dan memberikan manfaat banyak kepada yang lain. Ini. Itu takwa. Latihan dari puasa. Maka dari ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seolah-olah ia pan atau bertakwa nareko puasa ki. Begitu ya? Seperti begitu pemahamannya itu ayat. Mereka mau puasa kok bertakwa, kan begitu. Seolah-olah takwa itu nanti bisa didapat melalui puasa. Kalau ayat ini sebenarnya ada ayat lain lebih umum. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum allazi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mirip ayat puasa. Mirip. Ayat puasa ya ayyuhallazina amanu. Ini ayat ya ayuhan nas lebih umum. Tengahnya sama, ujungnya sama. La'allakum tattaqun. Artinya bukan cuma puasa, tapi seluruh ketaatan, seluruh ibadah yang kita lakukan itu intinya adalah takwa, untuk takwa. Nah, ada lagi pemahaman yang lebih dari itu bahwa sesungguhnya bukan nanti kita berpuasa, nanti kita beribadah baru kita bertakwa, tapi kita balik. Justru takwa lah yang membuat kita ini mau berpuasa, kan begitu. Karena takwa lah kita mau beribadah. Takwa yang mendorong, kan begitu. Ya, jadi memang sudah bertakwa baru puasa. Dengan bertakwa semakin bertambah
ketakwaannya. Itu yang kita mau dapat dengan keberkahan Ramadan. Banyak lagi keberkahan kemuliaan Ramadan yang disebut dalam hadis, tapi kita nanti akan banyak mendengar di bulan Ramadan dan sudah banyak kita dengar pada Ramadan-Ramadan yang lalu. Hanya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan misalnya. Ada ini, ada puasa nanti yang tergantung antara langit dan bumi. Puasa tidak diterima, tapi terkatung-katung melayang-layang, mu'allakun bainas sama'i wal ard. Terkatung-katung di antara langit dan bumi. Kata Nabi, illa bi zakatil fitri, kecuali yang sudah menunaikan zakat fitrah. Jadi kalau ada orang lalai berzakat fitrah itu tidaknya itu puasanya. Begitu pentingnya zakat fitrah, jangan dipandang enteng. Kemarin ada yang tanya, kalau ada anak lahir di malam Idul Fitri itu wajib zakat. Lahir sebelum khutbah itu wajib zakat. Karena nyawa, zakat nyawa. Kalau ada orang meninggal sebelum Ramadan, boleh tidak berzakat. Zakat fitrah. Tapi kalau dia makan kebaikan, ya faman tatawwa khaira, itu namanya kebaikan masalah harta. Kalau tidak wajib, mungkin sunnah. Kalau tidak sunnah, tatawwu namanya tambahan-tambah, tetap bernilai sedekah ya. Kadai, dulu na ramalangin na mati, dia na wajib sedekah. Iya, dia kalau tidak mau boleh, kalau mau juga boleh. Itu bisa dipilih. Itu mungkin yang saya sampaikan. Antisipasi lagi juga yang membuat ibadah kita itu tidak diterima. Kalau ada orang bombekan sampai Ramadan, sampai selesai Ramadan belum berdamai. Ya, ketika diangkat amalnya naik ke langit, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, unsur, tunda dulu, pending. Ya toh? Hatta bainahu wa baina, sampai antara dia dengan bombenya itu berdamai. Sampai berdamai, begitu. Nah, ini kita yakin, kita beriman, karena ini masalah hadis, ini hadis qudsi. Jadi jangan sama. Makanya ada orang kalau mau Ramadan seperti ini, kunjungi mana? Kunjungi untuk meminta maaf kalau. Tapi yang lebih bagus, maafkan sebelum mereka minta maaf, itu yang bagus. Ya kusini di mana nih? Memaafkan semua orang-orang kita tanpa dia meminta maaf. Alena rumah pakator, ini salah kok. Ya, itu yang bagus, indah sekali. Tapi kalau bisa kita langsung sama minta maafnya, minta halalnya, ya. Itu lebih bagus. Maka yang paling bagus adalah anak ke orang tua, saudara ke saudara, suami ke istri, istri ke suami, tetangga tak, perhatikan mana tetangga tak, apalagi teman kerja, si tampe galuta. Ya tentu si tampe bolet ini si salah, biasa si tampe galung ini si salah, gara-gara uang misalnya. Itu bisa diselesaikan di dalam supaya hati kita bersih memasuki bulan suci. Nah, itu baiknya. Selebihnya itu istighfar kita. Kita ini banyak dosa, disadari atau tidak disadari. Banyaklah kita beristighfar. Nah, mumpung bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah. Ya, bulan ampunan. Di mana bulan ampunannya? Kata Nabi, wa Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun ma bainahun. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa terhadap dosa-dosa yang ada di antaranya. Artinya Ramadan itu sendiri menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita setahun. Ya kan? Apalagi Jumat ke Jumat. Jumat itu sendiri penghapus dosa seminggu. As-salawatul khams, salat 5 waktu. Itu salat maghrib kita menghapuskan dosa yang ada sesudah asar. Begitulah. Nah, terus puasa kita, sholat malam kita, imanan wa ihtisaban, kalau dilakukan secara iman dan ihtisab, perhitungan, mengejar pahala, berhati-hati supaya badannya sah. Itu juga, gufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Ya itu yang kita kejar. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan, semoga ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, itulah tadi banyak hal yang kita dengarkan. Ada yang disampaikan oleh Ustadz yang kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa. Itu intinya namu are puasa kita betul-betul berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memang kita membatasi ya, insyaallah suatu saat tentu tim ini tetap datang ke Sawaru di masjid ini atau di masjid lain dalam binaan kita ya, untuk senantiasa membangun silaturahim. Selamat kita memasuki bulan Ramadan. Marilah kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukaria tentunya, dengan banyak persiapan. Sekali lagi terima kasih banyak atas sambutannya dari jemaah Masjid Nurul Yakin. Nurul Yakin nih. Ya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.